Itu dong, keren ya. Halo. 2, 2, 1. Welcome. Dari itu aja. Satu kursi bakso. Sama itu. Suaranya aku cek. Ada ya suaranya? Halo guys. Halo. Yang udah join boleh bantu like-nya ya. Udah ada yang 9 nih join nih. 9, ada 9. Ayo sponsor like dulu, sponsor like, sponsor. Oh, banyak nih dari tim PMU, banyak yang join dari PMU. Asik. Support nggak? Support sekali ya. Terima kasih tim PMU. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, hari ini kita akan mengadakan sesi BPJS on air lagi ya. Bersama saya Hakim, ada Bang Vincent, ada Arif, dan ada narasumber kita yang hari ini akan membahas terkait Prolanis atas Asik. nama siapa Kak? Mustika. Kak Mustika. Tepuk tangan. Jadi minggu lalu kita kan 2 minggu lalu kita ada membahas terkait seputar program JKN ya. Jadi untuk yang hari ini akan kita khususkan ada juga mengenai tentang Prolanis. Jadi ini ada masternya Prolanis ini. Asik. Kak Mustika. Kak Mustika boleh perkenalkan diri dulu Kak. Nama siapa sama jabatannya di BPJS Kesehatan sebagai apa? Boleh Kak? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Izin perkenalkan, nama saya Mustika Sari. Saya staf promotif dan preventif KC Pematang Siantar. Terima kasih. Oke, makasih Kak Tika. Jadi gini Kak, kenapa kami mengundang Kakak di sini? Spesial nih Kak. Karena ada kemarin pertanyaan juga nih ke kami mengenai Prolanis Kak. Jadi boleh langsung aja kira-kira ya Kak ya, kita bahas tentang Prolanis, boleh ya? Jadi Prolanis itu sebenarnya apa sih Kak Prolanis itu? Boleh dijelaskan nggak Kak? Boleh maju sedikit nggak Kak? Biar lebih jelas gitu. Oke, izin menjelaskan tentang Prolanis. Prolanis itu merupakan singkatan dari program pengelolaan penyakit kronis yang sampai dengan saat ini itu masih 2 penyakit yang kita kelola oleh BPJS Kesehatan, yaitu penyakit diabetes mellitus dan hipertensi. Untuk pengertian Prolanis itu sendiri adalah pelayanan kesehatan dengan pendekatan proaktif yang dilaksanakan secara terintegrasi yang melibatkan FKTP. Nah, ini FKTP khusus yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan peserta yang terdiagnosa penyakit kronis. Nah, untuk mencapai kualitas hidup yang optimal dengan biaya pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien. Kira-kira. Oke, jadi Prolanis itu untuk hidup yang lebih sehat ya Kak, terutama untuk yang lansia ya, atau yang selain lansia bisa juga Kak? Terutama kita Fokuskan kepada peserta yang terdiagnosa DM dan hipertensi. DM dan hipertensi. Oke. Berarti terjawab ya, peserta dengan diagnosa apa saja yang ikut, berarti tadi DM ya Kak? DM dan hipertensi. Nah, jadi Kak boleh dijelaskan lagi nggak Kak secara rinci kenapa sih penting ikut Prolanis khususnya untuk yang penderita itu? Oke, sesuai dengan pengertiannya tadi, untuk peningkatan kualitas hidup ya bagi penderita yang memang sudah terdiagnosa kronis agar tidak jatuh kepada komplikasi. Nah, kalau untuk kegiatannya itu sendiri kita adakan itu adalah senam sehat ya, senam sehat Prolanis seminggu sekali yang diadakan di FKTP masing-masing yang memiliki klub. Kemudian ada edukasi RISTI namanya, edukasi resiko tinggi kepada seluruh peserta terdiagnosa DM dan hipertensi yang dilakukan oleh dokter di FKTP yang ada klubnya ya, klub Prolanis. Dan
itu diadakan rutin sebulan sekali. Tetapi kalau untuk UKP-nya, usaha kesehatan perorangannya itu memang lazim ya dilaksanakan kepada peserta yang memang terdiagnosa kronis ketika berobat ke FKTP dan harus dijelaskan tentang kondisi penyakitnya, bagaimana perjalanan penyakitnya, apa yang harus dikonsumsi, kenapa harus mengkonsumsi obat tersebut dan lain sebagainya, kira-kira seperti itu. Oke, jadi sebenarnya penting sekali ya Chan yang Yes, ikut program benar sekali. Prolanis untuk yang menderita DM sama tadi hipertensi. Ya. Kak, boleh dirincikan lagi nggak Kak tadi manfaatnya? Mungkin ada yang kurang jelas tadi teman-teman. Mungkin boleh disebutkan sekali lagi nggak Kak? Kira-kira manfaatnya tadi. Oke, izin sekali lagi menjelaskan untuk Prolanis ini sendiri adalah untuk kualitas hidup yang lebih baik. Peserta yang sudah terlanjur terdiagnosa DM dan hipertensi itu agar tidak jatuh kepada komplikasi. Jadi dianjurkan untuk berperilaku sehat mulai dari pola hidup, pola makan. Nah, pola hidup itu tadi contoh ya senam sehat, baik itu dengan kegiatan kelompok yang dilaksanakan di FKTP yang memiliki klub ataupun perorangan di FKTP yang memiliki klub ataupun perorangan seperti penyakit itu sudah bukan prediabetik, prehipertensi atau diagnosa hipertensi. Justru malah sekarang bergeser ke usia 20-an sampai dengan 30-an. Nah, itu banyak didapati di Siantar Simalungun ya sekarang ini seperti itu gitu. Jadi dengan adanya pergeseran penyakit tersebut, jadi kita anjurkan untuk pertama screening riwayat kesehatan. Setelah dilakukan screening riwayat kesehatan, jika didapati beresiko, maka dilakukanlah penapisan screening oleh dokter di FKTP dengan cara pemeriksaan. Contoh kalau untuk hipertensi itu pemeriksaan tekanan darah, untuk yang namanya beresiko diabetes itu pemeriksaan gula darah seperti itu. Nah, jika dari hasil pemeriksaannya itu menunjukkan mengarah ke terdiagnosa DM ataupun hipertensi, kemudian peserta tersebut juga dari anamnesa dokter juga mengarah ke penyakit tersebut, maka silahkan dokter di FKTP menegakkan diagnosa. Setelah itu diflagi Prolanis oleh PIC Prolanis di FKTP-nya, lanjut masuk ke klub Prolanis. Seperti itu. Kalau klub Prolanis itu Kak, dia udah ada semua nggak Kak di puskesmas ataupun klinik yang terdaftar di BPJS Kesehatan Kacamata Siantar? Hampir semua wilayah kantor cabang Pematang Siantar, mulai dari Kota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Toba dan Kabupaten Samosir itu sudah memiliki klub, terutama yang puskesmas. Tapi ada beberapa klinik yang memang belum memiliki klub tersebut. Kira-kira terkait Prolanis ini Chan? Oke. Ya Kak Tika, Jin Kak, kalau misalnya masih ya. Oke, ya di BPJS Kesehatan itu kan banyak tuh ada programnya kan Kak, ada namanya Prolanis, ada juga yang namanya PRB. Nah, boleh nggak Kak kasih insight sedikit sama teman-teman di sini bedanya itu PRB sama Prolanis itu apa? Gitu sih. Oke. Gitu sih. Oke. Isi menjelaskan untuk yang namanya pengelolaan Prolanis itu tadi kita sama-sama jelaskan untuk yang namanya pengelolaan Prolanis itu tadi kita sama-sama Bang Vincent. Iya, jauh banget Kak. Tapi kalau misalnya di PRB ini jenis penyakitnya lebih banyak ya Kak ya? Lebih banyak ya daripada Prolanis. Kalau Prolanis cuma 2, kalau PRB berapa ya Kak? izin. Kalau untuk PRB sendiri ada 9 ya diagnosa, 9. termasuk DM dan hipertensi itu tadi. Kemudian PJK, asma, PPOK, stroke. Kemudian ada juga lupus, ada juga skizofrenia. Skizofrenia masuk juga ya? Iya. Masuk juga. Tapi apabila dinyatakan Iya. masuk juga. Tapi apabila dinyatakan lagi oleh seminggu sekali, kemudian edukasi di situ sebulan sekali, dan dia ada yang per 6 bulan tuh pemeriksaan HbA1c dengan kimia darah. Dan yang nanti itu kita datangkan kalau dia onsite di FKTP yang memiliki klub, kita datangkan lab yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Oke. Kira-kira Oke. ada lagi? Aku clear sih. Ada Mungkin. gitu? Mungkin dari teman-teman yang ada di Teman-teman sini yang mau bertanya. ada yang mau bertanya. dari teman-teman Nih, kita, Pak. kita datangkan host narasumber yang sangat amat jauh ini, jadi jarang-jarang bisa datang ke sini, dimanfaatkan teman-teman. That's right, benar sih. Mana tahu ada yang mau bertanya, silakan di kolom komentar. Nah tadi ada disebutkan juga kan screening. Jadi teman-teman, screening riwayat kesehatan itu bisa kita lakukan 1 tahun sekali ya. Itu bisa dilakukan di aplikasi JKN yang ada di atas ini, melalui Pandawa ataupun website di bpjskesehatan.go.id. Jadi silahkan bagi teman-teman yang belum melakukan screening riwayat kesehatan untuk segera melakukan supaya bisa tahu pengelolaan risiko penyakitnya bagaimana. Gitu. Gimana Bang screeningnya Bang? Tuh screeningnya ada bisa dari mobil JKN, bisa melalui Pandawa di 0811 8165 165 ataupun melalui website BPJS Kesehatan. Iya, benar sekali. Oke, jangan lupa juga kita ada media untuk screening yang lain. Ada media untuk screening yang lain. Itu mengisi screening riwayat kesehatan teman-teman. Ini kita baca komentar sedikit ya. Iya. Boleh. Kayaknya sudah ramai ini. Ada dari Kak Lia, Salfok sama kakak yang di tengah. Kenal dengan Kak Lia? Kenal dengan Kak Lia ini? Kenal dengan Kak Lia ini? Dengan Kak Mika Rapid, semangat kakak sweater biru. Salam sehat dari gedung C dari Bang Darwis. Jadi kira-kira itu ya teman-teman terkait Prolanis dan PRB tadi serta screening riwayat kesehatan. Kalau memang yang di tengah dua-duanya cantik. Kalau ada yang mau bertanya silakan dilakukan sesi tanya jawab, nanti kita akan jawab. Silakan mengetik pertanyaan di kolom komentar. Yang ragu-ragu teman-teman nanti kita jawab semua. TikTok Pak. Semua. TikTok Pak. PRB dan screening riwayat kesehatan. Ketika kalau memang masih ada urusan nanti boleh kami tanya-tanya nanti kalau ada yang bertanya di komentar kami minta bantu dijawab ya Kak. Oke, terima kasih. Cek, Semoga Kak. bermanfaat. Makasih banyak ya Kak ya. Terima kasih banyak Kak. Thank you Kak Tiga. Terima kasih Kak Udin. Permisi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Kak. Dadah Kakak. Teman-teman, tadi barusan sudah kita dijelaskan ya sama Kak Tika terkait Prolanis, PRB dan juga screening riwayat kesehatan. Tadi pesannya jangan matikan aja recordnya. Oke. Kenapa nge-lag ya Bang? Suaranya mulai. Sorry ada kendala teknis. Sorry tadi ada kendala teknis. Sini mendung Bang, di sini mendung. Jadi mohon maaf lah ya, jaringannya kurang bagus di sini kalau lagi mendung. Boleh Bang, mau bertanya apa Bang? Mau bertanya apa Bang Gilbert? Program Prolanisnya ada dapat pemeriksaan lab rutin gratisnya Yes, Kak? setahun 2 kali ya bapak-bapak dan ibu-ibu teman-teman semua. Ya program Prolanis. Program Prolanisnya ada dapat pemeriksaan lab rutin gratis Ya. 2 kali dalam 1 tahun ya. 2 kali. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh lab yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan seperti itu. Tuh. Tapi ya kembali lagi ya Bapak Ibu sama teman-teman semua, kalau misalnya Prolanis itu kita tidak bisa untuk meminta sendiri bergabung dalam itu karena harus ada diagnosa dari dokter tersebut seperti itu. Jadi kalau kita melihat benefitnya, oh saya mau gabung ke Prolanis sendiri baru kita ajukan sama dokternya, nggak bisa ya teman-teman, harus sepemeriksaan dari dokternya seperti itu. Oke.
pertanyaan yang lain ada kira-kira teman-teman? Apakah masih ada yang mengganjal dari jawaban-jawaban yang diberikan? Bang, apa bedanya FKTP sama FKRTL? Dari saya TK sampai sekarang kuliah nggak paham-paham. Udah berapa tahun apa gitu bang? Oke, boleh dijelaskan Jan? Boleh. Ya, kita berbicara kepanjangannya dulu ya, karena itu kan singkatan ya. FKTP, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Lalu kalau FKRTL, Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut. Jadi Bapak Ibu sama teman-teman semua, kalau fasilitas kesehatan itu kan dibedakan menjadi dua. Fasilitas kesehatan tingkat pertama ditujukan untuk pemeriksaan awal sama Bapak dan Ibu semua. Jadi kalau Bapak dan Ibu memiliki kendala-kendala penyakit, sebenarnya harus terlebih dahulu dilakukan di pemeriksaan di FKTP. Dokter tersebut, dokter yang ada di FKTP akan memeriksa Bapak dan Ibu semua. Jika memang potensinya atau indikasi medisnya adalah dilakukan untuk ke dokter spesialis yang ada di FKRTL, maka akan diberikan rujukan tersebut. Nah, sedangkan di FKRTL, fasilitas rujukan tingkat lanjut merupakan fasilitas kesehatan yang umumnya ini adalah rumah sakit atau klinik utama yang memiliki dokter-dokter spesialis seperti itu. Jadi sebagai informasi juga sama Bapak Ibu dan teman-teman semua, jadi pastikan ketika Bapak dan Ibu memiliki kendala medis, jangan langsung ke rumah sakit, terlebih dahulu melakukan pemeriksaan di puskesmas, di FKTP ya, karena di FKTP itu ada puskesmas, ada klinik, ada DPP seperti itu. Dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu di situ. Jadi kalau misalnya dokternya menilai kalau misalnya Bapak dan Ibu indikasi medisnya harus dilakukan perujukan atau ke dokter spesialis, maka diberikan. Jadi tidak ada namanya meminta rujukan ya Bapak Ibu ya, karena rujukan tersebut bukan diminta tapi diberikan oleh dokter. Seperti itu. Oke. Makasih ya Bang Vincent. Itu Bang Zaid ya. Iya. Kak Helva, apakah perolahan hanya untuk penderita diabetes dan hipertensi aja? Tadi dijelaskan Kak Mustika ya Kak, kalau memang difokuskan untuk penderita DM dan hipertensi. Nah, kalau memang yang dia selain dari situ tapi kondisinya stabil, itu akan dirujuk untuk PRB ya. Jadi, Bang, tulisan BPJS kesehatannya kebalik. Sorry ya Bang, ini kita pakai kamera depan. Mirror. Jadi mirror. Ya. Jadi mirror Bang. Bukan masalah banget sih itu sebenarnya. Atau mungkin aku bisa balikan. Iya, balikan. Nggak pakai kaca di samping kaca ya. Dari Pak Wahyudi 713, saya lagi liburan ke Jakarta. Berobat di klinik di Jakarta kok ditolak? Ditolak. Yang pertama, pastikan dulu kliniknya sudah bekerja sama atau belum dengan BPJS Kesehatan. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu peserta JKN dan ingin menggunakan BPJS Kesehatan seperti itu di fasilitas kesehatan, dipastikan terlebih dahulu klinik tersebut sudah bekerja sama nggak dengan BPJS Kesehatan. Baru yang kedua, kalau misalnya sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan atau ditolak, Bapak dan Ibu bisa mengadukannya. Karena kalau pasien yang FKTP-nya berada di luar seperti itu, masih dapat diberikan kebebasan untuk dapat melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti Bapak dan Ibu sama teman-teman semua ada mengalami kendala yang sama seperti itu, bisa saja dilaporkan melalui aplikasi mobile JKN atau ke kantor BPJS terdekat seperti itu. Dengan catatan klinik tersebut harus sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan ya. Oke. Ada kuota batasnya nggak Bang kalau misalnya kita berobatnya itu di luar FKTP yang kita daftarkan? Ya ada sebenarnya 3 kali seperti itu. Tapi kalau misalnya kunjungannya sudah dilakukan secara berkala atau sudah sering gitu ya lebih baik Bapak dan Ibu melakukan perpindahan vaskes. Karena dalam perpindahan vaskes itu dalam 3 bulan dilakukan sekali seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah agak lama di situ ya sebaiknya dipindahkan saja fasilitas kesehatan. Seperti itu. Bisa dari mobile JKN ataupun Pandawa ya. Iya, benar sekali. Lapor kemana? Soalnya kliniknya bekerja sama sama BPJS, bilangnya nggak terima pasien serta luar pulau. Ini di mana ya Pak? Di Jakarta ya? Nama kliniknya apa? Kapan kejadiannya? Nah itu taruh di aplikasi mobile JKN. Iya, bisa dilakukan pelaporan dan pengaduan di aplikasi mobile JKN. Nanti akan ada petugas penanganan pengaduan yang akan melakukan eskalasi terhadap laporan Bapak seperti itu. Nah,
Nanti diceritakan secara runtut ya, bagaimana itu ya di kliniknya apa, baru diceritakan bagaimana penolakannya. Nanti dalam maksimal waktu 3 kali 24 jam akan dilakukan eskalasi oleh tim penanganan penanggulangan. Oke. Begitu. YDC 713. Oke, Yes. oke, makasih sama-sama Pak. Semoga Ya, membantu ya Pak. benar sekali. Dari Kak Elva, ada batasan usia nggak untuk daftar pluralis? Tadi kalau nggak salah nggak ada ya? Nggak Nggak ada ada. batasan usia, yang penting dia memang Terindikasi DM dan hipertensi. Jadi jangan malu untuk mendaftar. Itu tadi pesan dari Kak Tika, karena untuk menentukan kualitas hidup, jadi kita bisa tahu penanganannya secara cepat gitu dan lebih tepat gitu. Oke, dari emoticon Bang A. Bang A. Arif ini kayaknya, Bang Arif. Apa Kak? Mau nanya apa Kak? Jadi teman-teman kita di sini selama kurang lebih 1 jam nanti akan membacakan komentar-komentar dari teman-teman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab ya. Belum terjawab. Ada yang masih bingung, ada yang masih linglung. Arif, kira-kira ada nggak Arif? Dari ini dari keluarga-keluarga ataupun dari tetangga, ada nggak kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan gitu? Yang sering banget itu pertanyaan, misalnya nih Bang, ada orang yang dia itu baru selesai melunasi tunggakannya itu, tetapi keterangan di mobile JKN-nya masih merah. Itu gimana Bang? Apa langkah selanjutnya biar dia itu aktif? Oh gitu. Siapa? Bang Masih merah, maksudnya dia belum aktif atau dia ada tanda tulisan Anda memasuki denda layanan rawat inap? Ya, Itu itu merah. juga Banyak ada. merahnya Itu juga. merah Iya, juga. merah. Itu merah Nah, juga. Ada dua nih, kalau misalnya peserta sudah membayar iuran tapi kondisinya belum aktif, itu kemungkinan dia membayar di akhir bulan itu biasanya. Ya. Jadi belum naik ke bank, iuran itu belum naik ke BPJS Kesehatan, jadi sehingga masih merah gitu. Itu bisa dilaporkan ke BPJS Kesehatan. Itu untuk kita lakukan aktivasi. Yang penting datang ke kantor menunjukkan bahwasannya ada bukti bayar itu. Nah kalau yang dia merah karena dia statusnya sudah aktif tapi ada tulisan merah, Anda memasuki masa layanan rawat inap, dia nanti itu ada masa denda layanan itu selama 45 hari. Jadi apabila nanti si peserta mengalami berobat terus ada dia rawat inap, ya sampai dengan rawat inap, maka akan dikenakan denda layanan rawat inap sebesar berapa Cep? 5% dari perkiraan biaya inasi bijis dikali dengan total bulan menunggak. Iya, itu maksimalnya 12 juta ya? Maksimalnya di 20 juta. Maksimal 20 juta. Dia di Perkiraan bulannya maksimal 12. Iya, perkiraan maksimal itu 12 bulan, maksimal iurannya itu 20 ada juta. 20 juta gitu. Jadi kalau misalnya dia rawat inap itu tadi teman-teman, tapi kalau dia rawat jalan, dia tidak akan dikenakan biaya denda layanan rawat inap. Dan mendapatkan pelayanan yang sama tentunya kan Bang? Benar sekali. Gitu. Terus ini Bang, izin bertanya, apakah Vaskes 1 itu boleh beda-beda dalam satu kakak? Boleh banget, nggak ada masalah. Itu hak peserta. Iya. Betul. Sekali. Jadi kalau misalnya melakukan perubahan data peserta, kembali lagi teman-teman bisa melakukan perubahan melalui aplikasi mobile JKN seperti itu. Nah, kalau misalnya ingin melakukan perubahan dengan beda-beda FKTP, dipastikan kembali ketika mengklik perubahan data peserta, jangan dicentrang satu keluarganya. Iya, dipilih per namanya saja gitu. Karena kan banyak kasus sebenarnya ya Bang, kalau misalnya dia langsung kepindah semuanya. Semua gara-gara dicentangin satu Iya, keluarga itu kan. betul. Jadi di-uncentang dulu, baru kemudian dipilih namanya yang mau pindah Vaskesnya. Aktifnya nanti per tanggal 1 di bulan depannya. berikutnya. Iya. Begitu ya Bang Zaid. Nah, terus kan Cen, akhir-akhir ini kemarin abang ada lihat ini di Facebook. ya. Di Facebook ada orang oknum lah ya. Ada oknum, ini betul atau enggak? Ada orang yang menawarkan pemindahan BPJS PBI itu bisa dialihkan sama dia, tapi berbayar. Calo berarti ya. Calo. Nah, Itu gimana itu? Itu resmi atau enggak itu? Ya. Itu hoax. Iya.
Tidak benar sama sekali ya Bapak Ibu sama teman-teman. Kalaupun misalnya Bapak dan Ibu sama teman-teman semua menemukan link atau menemukan akun seperti itu yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan atau mengatasnamakan pihak BPJS Kesehatan untuk dapat dialihkan kepesertaannya menjadi PBI, itu sama sekali tidak benar ya Bapak Ibu ya, dan sama sekali hoax begitu. Karena prosedur untuk mendapatkan kepesertaan PBPU, Pemda atau PBI APBN merupakan pengusulan dari stakeholder terkait, bisa itu dinas kesehatan atau dinas sosial, tergantung dengan kebijakan pemerintah daerahnya masing-masing seperti itu ya. Jadi bisa saja di daerah sini misalnya di dinas kesehatan leading sektornya di dinsos sosial dan dinas kesehatan gitu. Lebih lanjut memang Bapak dan Ibu semua bisa koordinasi terlebih dahulu ke kantor desa atau kantor kelurahan seperti itu untuk menanyakan lebih lanjut bagaimana prosedurnya seperti itu. Nah, dan ini sama sekali tidak dipungut biaya ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya untuk prosedurnya, jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu ada menemukan untuk memungut biaya untuk dapat beralih ke segmen PBPU, Pemda atau PBI itu, Bapak dan Ibu bisa langsung saja melaporkannya ke BPJS Kesehatan supaya kita tindak lanjuti. Gitu ya? Tuh teman-teman, jadi kalau memang ada pihak yang meminta imbalan untuk ngurus kepesertaan itu tadi, dipastikan itu bukan bagian dari prosedur resmi ya. Jadi mari kita hindari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, selain karena prosedur resmi yang lebih mudah, pastinya juga lebih cepat dan sesuai. Jadi jangan kasih peluang teman-teman untuk cabut-cabut. Urus JKN melalui kanal yang sudah disediakan itu mudah, cepat, dan yang paling penting gratis. Tuh, gratis ya. Oke. Nah, ini ada dari Nisa hanya 4 kali, Nisa Sabian ini. Bang, titik. Bang. Iya Kak. Silakan dituliskan pertanyaannya Kak. Ini Zaid TV, Facebook, YouTube, TikTok, page, Snapgram itu semuanya sosial media Bang. Betul Bang? Tidak salah. Itu semuanya sosial media Bang. Betul Bang? Tidak salah. Pernyataan. Dari Westminster 10. Hai, halo Kak, halo Bang. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Boleh. Dari Bang Kodri HSB, halo semua. Halo Bang. Ada pertanyaan Bang? Terus ada lagi nggak, Rip? Kira-kira pertanyaan-pertanyaan? Banyak sih sebenarnya. Tapi Apa semua udah terjawab di mobile JKN, Bang. Fitur-fitur di mobile JKN kira-kira apa aja? Yang paling top lah, yang paling top. Fitur-fiturnya, kita bahas fitur-fiturnya lah ya. Oke, kita bahas Fitur-fitur di mobile JKN. Ini ada Bugar nih yang baru nih. Bugar itu apa sih? Bugar itu kayak ini ya, untuk kayak Strava gitu loh. Strava ya. Strava versi sehatnya. Yes. Jadi bisa stop. Iya. Jadi nanti dihubungkan dengan Google untuk fitur Bugarnya ini, fitur Bugar bisa dihubungkan ke Google Fit. Jadi nanti muncul tuh kondisi tubuh kita itu bagaimana teman-teman. Terus di sini juga ada New Rehab, rencana pembayaran bertahap. Jadi ini program yang disediakan oleh peserta dengan total tunggakan lebih dari 3 bulan ataupun sampai dengan 24 bulan ya. Lebih dari 3 bulan ataupun sampai dengan 24 bulan ya. Sesuai Perpres 82 tahun 2018, tunggakannya nanti dicatat dari tagihan paling banyak 24 bulan. Jadi kalau misalnya teman-teman BPJS-nya tidak aktif, kartu JKN-nya tidak aktif, nanti silahkan melapor ke kantor cabang Pematang Siantar untuk yang di kantor cabang Pematang Siantar untuk dibantu pendaftaran program rehabnya. Jadi di sini nanti ada teman-teman telecollecting yang akan membantu. Nanti cicilannya ada simulasinya teman-teman. Nanti seberapa kali maksimal bayar, nanti itu akan dijelaskan lebih rinci. Terus ada iCare JKN. Nah, iCare JKN ini apa, Chen? Makanya kita bisa jawab ini dulu deh. Oh, ada. Iya, ada. Boleh. JTV. Ya kan? Nanti kita lanjutin lagi Siap. masalahnya. Bang, apa bedanya rujukan fasilitas kesehatan 1 sama rujukan internal? Saya belum paham. Oke. Rujukan Vaskes 1 ini berarti rujukan dari FKTP ya, lalu sama rujukan internal ya. Jadi gini, kalau bedanya rujukan fasilitas kesehatan tingkat pertama sama rujukan internal,
rujukan fasilitas kesehatan tingkat pertama itu asalnya dari puskesmas, bisa dari puskesmas, klinik atau TPMD yang ditujukan kepada rumah sakit tersebut. Nah, umumnya memang ke satu ya, satu spesialistik seperti itu. Misalnya terlebih dahulu ke penyakit dalam. Setelah itu, nah rujukan internal ini adalah ketika bapak dan ibu melakukan pemeriksaan atau melakukan pemeriksaan terhadap surat rujukan tersebut di rumah sakit, nah akan dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Nah, sekiranya memang penyakitnya bapak dan ibu tersebut membutuhkan konsultasi lebih lanjut ke dokter spesialis yang lain, maka akan dikeluarkanlah surat rujukan internal tersebut seperti itu. Nah, untuk rujukan internal tersebut bapak dan ibu tidak perlu mengambilnya dari KTP karena rujukan tersebut dilakukan di antar rumah sakit tersebut, antar poli seperti itu. Oke. Menjawab ya Bang Zaid ya. Nah, terus nih Westminster 10. Pendawa saat jam kerja sering tidak respon. Nanti boleh coba dikonfirmasi lagi Bang melalui tadi. Biasanya akan ada balasan sih. Biasanya akan ada balasan nanti mereka langsung biasanya mengeluarkan nomor tiket sih, nomor tiket. Betul. Kalau misalnya selama ya maksimal di 3 kali 24 jam tidak ada balasan seperti itu, di rechat aja lagi gitu. Betul. Begitu ya Bang Westminster 10 dari Bang Kodri. Bang, kalau misalnya kartunya BPJS di print aja bisa nggak? Soalnya saya nggak bisa cetak foto kali ini. Ngapain cetak foto? Yes. Kartu BPJS itu sekarang nggak usah perlu dilakukan pencetakan. Bapak Ibu sama teman-teman semuanya bisa dilakukan, diakses melalui aplikasi mobile JKN. Kartunya sudah secara digital. Kalau misalnya tidak punya kartu secara digital, Bapak dan Ibu bisa mengakses layanan kesehatan pakai KTP saja. KTP. Sesimpel itu dan semudah itu gitu. Jadi Bapak Ibu nggak usah ribet pala cetak atau nominating gitu. Karena kita sudah terintegrasi. Cia, Bang, kalau rujukan HD ke sesama rumah sakit bisa dipakai berapa kali? Kalau rujukan ini kita lihat dulu, kalau rujukan dari rumah sakitnya itu sudah polinya hemodialisa, tentunya hemodialisanya sudah berlangsung lebih dari 3 bulan ya. Setelah sudah ada surat rujukan antar rumah sakit tersebut, Bapak dan Ibu tidak perlu melakukan rujukan kembali lagi karena rujukannya sudah diperpanjang dari rumah sakit tersebut. Begitu. Oke, menjawab ya Kak Jia ya. Dari Bang Zaid, makasih ya Bang atas penjelasannya, saya bangga. Saya juga bangga. Makasih ya Bang sudah bertanya. Dari Nisa, itu enggak nih dari Kak Helva. Bang, untuk ngurus BPJS gak bisa lagi di kantor BPJS-nya ya? Apa harus ke Ramayana ya Bang? Oke Kak, izin menjawab ya. Jadi di BPJS Kesehatan khususnya di kantor cabang Pematang Siantar kita memang ada mall pelayanan publik Kak. Jadi di mall pelayanan publik itu kita mengedepankan layanan satu pintu dengan berbagai instansi yang ada termasuk di BPJS Kesehatan. Jadi one stop service di mall pelayanan publik di Ramayana lantai 3. Jadi kakak bisa langsung datang aja. Di situ ada petugas BPJS Kesehatan, ada juga teman-teman dari instansi lain. Jadi melakukan pelayanan mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 3 sore gitu. Jadi daripada jauh-jauh kan Kak, dan misalnya ke BPJS habis itu harus ke Capil, harus ke sini, harus ke situ, harus ke bank lagi. Nah, di mall pelayanan publik itu sudah tersedia layanan semua di situ. Jadi bisa dilakukan secara one stop service. Jadi silakan lakukan pendaftaran BPJS Kesehatan untuk ini kantor cabang Pematang Siantar di mall pelayanan publik Ramayana lantai 3 gitu Kak. Untuk di Simalungun juga kita ada mall pelayanan publik di dinas perizinannya gitu. Tapi tergantung ini nggak sih Bang? Kalau misalnya untuk Bapak dan Ibu perlunya cuma untuk melakukan perubahan vaskes atau untuk melihat kartu semuanya, atau ini bisa digunakan melalui aplikasi mobile JKS, Bapak Ibu dari mobile JKS, bisa dari Pandawa. Atau kalau misalnya posisinya lagi nonaktif gitu ya, nonaktif, misalnya Bapak dan Ibu sudah tidak bekerja lagi di perusahaan seperti itu, mau beralih ke mandiri, tinggal menggunakan aplikasi mobile JKN saja. Jadi tidak perlu akses jauh-jauh ya, ke MPP atau ke kantor BPJS-nya seperti itu. Karena layanan non tatap muka dari BPJS Kesehatan sudah sangat mudah loh teman-teman. Gitu. Jadi yang belum download mobile JKN mohon di-download ya teman-teman gitu. Karena sangat memudahkan untuk pesertanya sendiri gitu.
Terus dari Bang Kodri, Bang Zaid ini ada di mana-mana. Kemarin saya lihat di Taman Bunga. Ngapain ada di Taman Bunga, Bang? Ini beli jagung bakar. Iya, jagung bakar ya, Yes. sampai spot mungkin. Dari Nisa, Bang, yang di belakang itu kayaknya gelisah kali. Iya. Kurang minum kayaknya, Kak. Kurang minum ini Kak. Bang Kodri, kalau Sujuya tempat belanja ya, tempat nonton juga sekarang, Bang. Nanti malah silap nggak jadi ngurus BPJS tapi malah belanja. Itu sekalian nggak Iya. apa-apa. Kalau udah siap urusan kepesertaan JKN-nya kan nggak apa-apa sekalian belanja. Di situ ada sepatu. Pas di depannya ada toko sepatu bisa langsung beli. Promonya juga menarik. Iya. Bang, saya izin beli Hansaplast dulu ya. Silakan. Nah ini dari Westminster 10. Kenapa rujukan itu perlu dirayu? Kenapa nggak semua aja dibuka rujukannya ke semua rumah sakit, kan lebih memudahkan? Oh iya. Mana yang jawabnya ini ya? Sebenarnya gini Bapak Ibu, kenapa perlu dirayon? Supaya masing-masing rumah sakit tersebut apa ya? terakomodir gitu. Jadi bukan jadi nggak hanya numpuk di satu rumah sakit. Iya, di satu rumah sakit. Padahal rumah sakit tersebut memiliki kompetensi dan spesialis yang sama seperti itu Bapak Ibu. Jadi ya memang perlu dirayonisasi seperti itu supaya tidak menumpuk di satu rumah sakit. Penumpukan di satu rumah sakit ini sebenarnya memiliki efek negatif sebenarnya. Penambah antrian, baru kemudian efeknya lagi pasti akan ada ketika pasien datang tersebut dalam keadaan sakit seperti itu akan menularkan. Iya. Begitu Sakitnya sih. ditambah sakit. Benar sekali. Jadi ya dengan maksudnya kalau dengan dokter spesialis yang sama, spesialistik yang sama, seperti itu ya memang perlu dipetakan gitu Bapak Ibu. Dan untuk memudahkan peserta juga kalau memang ternyata lebih dekat rumahnya dengan rumah sakit yang pastinya karena FKTP yang kita pilih yang aksesnya pasti akan ke rumah sakit yang paling dekat dengan begitu ya Pak Westminster 10. Benar sekali. Ada lagi teman-teman kira-kira? Nah tadi kita sambung sedikit ya tentang Mobile JKN. Di sini ada juga terkait info riwayat pelayanan atau iCare JKN. Apa sih Chen? iCare JKN itu Chen? iCare JKN itu ya berisi riwayat pelayanan kita sih sebenarnya Bang. Jadi jadi BPJS Kesehatan di aplikasi Mobile JKN itu kita bisa melihat nih riwayat penyakit kita dan riwayat pelayanan kita selama 1 tahun terakhir itu sudah di mana saja. Seperti itu. Dan di situ juga di iCare JKN juga bisa memudahkan Bapak dan Ibu untuk ke tracking penyakit Bapak dan Ibu seperti apa. Misalnya dalam 3 bulan terakhir Bapak dan Ibu berkunjung ke FKTP dengan keluhan yang sama. Tentunya dengan keluhan yang sama secara 3 bulan terakhir perlu ada treatment khusus seperti ini. Ini yang bisa dikonsultasikan nanti sama dokternya. Seperti itu gitu. Di situ juga ada ini fiturnya apa saja obat yang sudah dikonsumsi seperti itu Bapak Ibu. Terapi obat Terapi obat. Dan juga fiturnya ini sangat membantu teman-teman ketika melakukan pelayanan di rumah sakit karena akan kelihatan surat kontrol atau surat rujukannya di situ. Jadi kalau misalnya surat rujukannya kalau misalnya Bapak dan Ibu tidak punya surat rujukan, tidak diberikan dari FKTP surat rujukannya, tinggal mengakses saja melalui fitur iCare JKN. Nanti tinggal diklik menyesuaikan dengan masa berlakunya begitu. Jadi kalau misalnya sudah 90 hari ya sudah hapus dia gitu. 90 hari ya untuk rujukan tadi ya. Nah ini aku lihat juga ada bintang-bintang nih. Benar. Di info riwayat pelayanan. Itu apa nih bintang-bintang? Bintang itu dia untuk mengisi rating. Bagaimana pelayanannya di sana. Jadi nanti ketika mengisinya disebut Bapak dan Ibu akan diberikan beberapa kuesioner. Bagaimana pelayanannya, apakah puas atau ada yang perlu hal yang perlu ditingkatkan seperti itu. Nah, kalau misalnya dia tidak puas, nanti itu akan menjadi feedback kami BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan yang bekerja sama provider tersebut. Oke, itu teman-teman, itu salah satu fitur ya di Mobile JKN. Jadi selain info riwayat pelayanan ataupun iCare JKN, ini ada juga info peserta. Nah, info ini yang basic ini. Yes. Info peserta itu adalah info Bapak dan Ibu untuk melihat jumlah anggota keluarga yang terdaftar, statusnya sebagai apa, nomor kartunya ada, nanti di kelas berapa, sama vaskesnya di mana gitu. Nah, kalau dia warnanya hijau menunjukkan bahwasannya kartunya aktif ya.
JK ini aktif. Kalau dia merah, dia statusnya nonaktif. Ya, bisa karena tunggakan, bisa karena kalau dia PPUBU karena sudah dinonaktifkan ataupun resign gitu. Nah, terus ada juga info lokasi Vaskes. Nah, ini info lokasi Vaskes ini sangat memudahkan teman-teman ya. Jadi bisa langsung ngecek berbagai macam informasi. Nah, ini ada banyak nih Vaskes apa aja nih. Misalnya kayak di sini ada Parsoburan, ada Singosari, Bane, Ayenauli. Ini untuk yang daerah Pematang Siantara, ini sesuai dengan lokasi yang di-tag dari handphone Bapak dan Ibu gitu. Nah, di sini nanti ada jaraknya juga nih, jaraknya berapa kilometer. Terus ada nomor telepon sama alamatnya juga, sama rating. Nih, rating FKTP-nya juga ada nih. Misalnya kayak di Raya ada ratingnya 4,6, ada Kartini. Nah, jadi ini bisa menentukan juga Bapak Ibu mau bebas memilih FKTP-nya ada di mana gitu. Ada lagi nggak kira-kira komentar dari? Belum ada sih. Belum ada ya. Belum ada ya. Oh ini, Bang, apa kepanjangan Pandawa? Oke. Pandawa ya. Pandawa adalah pelayanan administrasi melalui WhatsApp, Bang, yang bisa diakses di nomor 0811 8165 165. Itu nomor tunggal ya. Jadi kalau Abang chat nanti langsung dibalas tuh. Ya. Sama kepanjangan bareng peserta. Harus disuruh mikir kita nih. Apa ya? Abang buat program baru. Barang peserta itu udah nggak ada kepanjangannya, Bang. Udah barang peserta doang. Bisa Itu udah peserta satu kali, gitu. Bang. Iya. Tuh, terus ada ini tadi yang dibilang Kak Atika, screening riwayat kesehatan nih. Nah, jadi nanti teman-teman akan memilih profilnya siapa, kita klik pilih. Nah, kalau memang misalnya belum, akan muncul notifikasi untuk melakukan. Nah, kebetulan karena saya sudah melakukan screening, jadi di situ nanti langsung muncul Anda mengalami risiko penyakit ini rendah ini atau tinggi ini gitu. Jadi silahkan dilakukan pengecekan. Nah, setahun sekali ya? Iya, nanti langsung muncul nih hasil riwayat screening. Nah, nanti Anda dapat melakukan screening riwayat kesehatan kembali pada 1 tahun berikutnya semenjak tanggal pertama screening. Gitu teman-teman. Oke. Bang, itu ada pertanyaan, Bang, dari Kak Nisa. Bisa. Kak Nisa. Bang, Bisa. saya lagi di Medan dan Vaskes saya di Siantar. Saya mau berobat dan butuh rujukan. Apakah Vaskes yang di Medan bisa merujuk ke rumah sakit atau melakukan rujukan? Boleh dijawab, Chen? Ya, bisa banget ya. Tapi dengan catatan ketika Bapak dan Ibu berobat terlebih dahulu di FKTP yang terdekat yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, bisa di klinik, di puskesmas atau di TPMD. Seperti itu dilakukan dulu pemeriksaan. Kalau memang indikasi medisnya Bapak dan Ibu diperlukan untuk dirujuk ke dokter spesialis yang ada di FKRTL, maka akan diberikan rujukannya seperti itu. Dengan catatan Bapak dan Ibu, kita tidak boleh memaksa sama dokternya. Dok, ini saya sepertinya sakit, ini harus dirujuk ini. Harus ke rumah sakit ini saya. Iya, harus ke rumah sakit. Harus ketemu dokter Spesifiknya ini, ya. gitu. Harus ketemu dokter ini. ini. Ya, itu yang tidak bisa ya Bapak Ibu ya. Begitu. Harus mengikuti sesuai dengan prosedur seperti itu. Tuh. Terus kalau misalnya Chen, dia rawat inap. Terus betul nggak sih? Misalnya kalau udah hari ketiga dia disuruh pulang. Iya. Itu banyak sih rumah yang beredar ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya sudah hari ketiga ini sudah habis nih Iya, sudah habis masa berlakunya. Masa berlakunya pulang dulu kayak gitu. Nah, Bapak dan Ibu, kami tegaskan bahwa keputusan untuk pasien tersebut pulang merupakan keputusan dari dokter. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dokter sendiri akan melihat Bapak dan Ibu apakah kondisinya sudah stabil, semua hasil dari lab mungkin atau dari hasil-hasil lainnya itu menunjukkan angka yang stabil dan bisa dilakukan pengobatan lebih lanjut di rumah, maka akan dipulangkan begitu. Nah, catatan sama Bapak Ibu semua, kalau misalnya Bapak dan Ibu mengalami kendala, saya masih 2 hari tapi sudah disuruh boleh pulang sama dokternya seperti itu dengan kondisi ya Bapak dan Ibu masih merasa saya belum stabil seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu bisa menghubungi BPJS 1. BPJS 1, BPJS yang membantu yang ada posternya di setiap rumah sakit. Seperti itu. Nah, itu fungsinya untuk kita bisa konsultasi lebih lanjut seperti itu. Apakah memang kendala yang Bapak sama Ibu alami ini memang benar dari rumah sakitnya seperti itu menganjurkan untuk langsung pulang atau bagaimana? Nah, itu bisa kita bantu begitu petugasnya dari petugas. Gitu. Jadi ya menjawab pertanyaan tadi nggak benar ya teman-teman kalau misalnya 3 hari itu batas maksimum untuk penjaminan di BPJS Kesehatan, tidak ya? Itu.
Tuh BPJS 1 kebetulan abang kita ini Yes. adalah petugas BPJS 1. BPJS 1 gitu, Gitu. Bang. Bang boleh ditelepon atau di WA boleh nggak? Apa ya? Ditelepon melalui WA boleh nggak? Oh boleh banget. Jadi Takutnya cuma bisa ditelepon melalui nomor telepon, nggak bisa dari WA gitu. ya, biasanya Bisa sih memang kalau kontaknya kami itu sudah terhubung dengan nomor WhatsApp ya. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalnya memiliki kendala di rumah sakit, sudah ada poster yang terpajang, Bapak dan Ibu bisa menghubungi kami begitu di jam layanan kerja dari jam 8 sampai jam 5 seperti itu. Nah, sebenarnya Bapak dan Ibu kalau misalnya sudah lewat dari jam itu bisa melakukan ngechat, nanti akan dibalas besok paginya seperti itu. Itu ya. Oke. Nah, jawab ya. Bang, lihat ke kiri. Kiri. Coba lihat deh. Dari Westminster 10. BPJS 1 itu cuma ada di rumah sakit kah atau di puskesmas atau klinik ada BPJS 1? Hanya di rumah sakit ya, Bapak dan Ibu ya. Oh. BPJS 1 itu hanya di rumah sakit untuk saat ini ya. Nggak tahu nanti ke depannya Ya. apakah BPJS 1 semakin berkembang untuk dilakukan di puskesmas atau di klinik seperti itu. Tapi kalau memang mau melakukan pengaduan bisa juga melalui mobil JKN. Ya, Jadi nggak harus dari BPJS 1, Benar. bisa dari mobil JKN, bisa dari 165 untuk melakukan pengaduan pelayanan. Selain itu Bang, sebenarnya kalau di FKTP itu ada namanya petugas penanganan pengaduan atau PIPP. PIPP. Ya, dari PIPP. PIPP itu sebenarnya bisa membantu Bapak dan Ibu untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan BPJS Kesehatan. Bisa dikonsultasikan terlebih dahulu kepada petugasnya. Jadi nanti ketika petugasnya sepertinya tidak tahu dengan pertanyaan Bapak dan Ibu atau masalah dan Bapak Ibu akan dieskalasi ke petugas BPJS Kesehatan. Seperti itu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya tidak ada petugas BPJS 1 pun di klinik atau di puskesmas, bisa disampaikan ke petugas yang ada di situ. Seperti itu. Karena sebenarnya Bapak dan Ibu petugas PIPP itu sebenarnya mendapat pembekalan dari BPJS Kesehatan untuk informasi secara general mengenai BPJS Kesehatan. Begitu. Mantap jawabannya Chen. Oke. Makasih sudah bertanya Pak Westminster 10 Bang Zaid, dari Bang. Bang Zaid. Bang, iuran BPJS sudah naik. Sejauh ini belum. Sejauh ini belum. Kita masih sesuai dengan peraturan presiden. Di kelas 1 itu masih di 150.000, kelas 2 100.000, kelas 3 35.000 per orang per bulan. Itu untuk yang PBPU. Untuk yang PPUBU sesuai dengan upah yang diterimanya di minimal UMK dengan batas atas itu paling tinggi adalah 12 juta dengan perhitungan 5% itu dibayarkan oleh 5%, 4%-nya itu dibayarkan oleh si pemberi kerja dan 1% dibayarkan oleh si pekerja. Itu. Kalau yang dari penerima bantuan iuran itu dibayarkan oleh masing-masing pemerintah, bisa dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat gitu ya Bang. Makasih ya Bang, jawabannya saya izin beli Hansaplast dulu. Kayaknya udah 2 kali mau beli Hansaplast Belum aja jadi ya. Siap. Ada yang luka berarti ya. Ada yang luka. Semoga lukanya bukan di Bukan hati di ya hati. Bang. Bang Zaid ya. Terus Lagi nih. Fiturnya lagi Bang, ada nggak Bang? fitur banyak sih, banyak. Apalagi Jangan lupa ada yang terbaru gak sih Bang? Yang paling baru ada BPJS Cleaning sebenarnya yang lagi di develop. BPJS Cleaning tapi belum masuk di sini. Oh, belum masuk ya? Mungkin untuk informasi BPJS Cleaning yang akan masuk nanti ya. Ya, masuk informasi BPJS Keliling. Terus ada lagi develop untuk pakai e-commerce. Wow. Jadi bisa terhubung dengan Shopee, Tokopedia, sama kita bisa mention ya? Ya itulah itu ya. Ya, pokoknya dari Tok Iya, sama iya. TV bisa ya. Karena takut nanti di ban. Ya, tapi di band. Sorry. Nah, jadi tunggu fitur-fitur menariknya. Jangan lupa download, bisa di App Store, bisa di Play Store, di iOS, bisa di Android. Huawei ada juga kayaknya. Yang HP-nya Huawei Pura 80 ya kan. Iya. Oke, ada tambahan lagi Bang sebenarnya. Ada info ketersediaan tempat tidur. Oh iya, info ketersediaan Iya. tempat tidur nih ada nih. Iya, Info ketersediaan tempat tidur. Jadi di misalnya nih kayak di rumah sakit Tiara Kasih Sejati nih kita lihat ya. Kita lihat. Nah, di sini ada nih info ketersediaannya. Kamar VIP-nya berapa, kelas 1 berapa, kelas 2 berapa, kelas 3 berapa. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman bisa langsung melakukan cek ketersediaan tempat tidur. Jadi kalau misalnya ada rumah sakit yang bilang
ini kosong, ini tidak ada, ini cuma bisa dicek dari sini mobil JKN ya, gitu. Ya tapi sebenarnya dipastikan kembali lagi Bapak Ibu ketika misalnya nih kamar melati kan kita di rumah sakit sebenarnya ada pembedaan ya Bang ya, ada yang laki-laki sama perempuan ya kan. Itu dijadikan sebagai pedoman awal kita terlebih dahulu, nanti diinformasikan sama petugas rumah sakitnya, ini kenapa ada ini, nanti diminta keterangan saja seperti itu. Gitu ya. Tapi lebih lanjut lagi, kalau misalnya Bapak dan Ibu mengalami kendala lagi seperti itu, bisa menghubungi petugas BPJS 1 karena kami siap membantu gitu ya. Kalau sesuai nama. Yes, kendala Bapak dan Ibu ketika di rumah sakit. Nah, ini Aina Kira ada pertanyaan. Bang, apa benar katanya ada pemutihan untuk tunggakan BPJS ya? Kalau pemutihan nggak ada pemutihan, tapi batas penagihan untuk tunggakan iuran itu adalah di 24 bulan plus 1 bulan berjalan. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalnya mikirnya saya sudah nggak bayar ini udah 4 tahun atau udah 5 tahun, tenang saja Bapak dan Ibu. Yang perkirakan yang dihitungkan adalah 24 bulan plus 1 bulan berjalan saja. Tapi itu per peserta ya. Begitu. Jadi kalau yang dihitungkan adalah 24 bulan plus 1 bulan berjalan saja. Tapi itu per peserta ya. Begitu. Jadi kalau misalnya kita hitung-hitungnya Bapak dan Ibu merupakan PBPU Mandiri kelas 3 seperti itu nonaktif, sudah tidak membayar iuran di 3 tahun berjalan seperti itu ya, maka yang diperhitungkan itu sekitar 25 bulan dikali 35 per jiwa berarti 875 segitu. Jadi itu saja yang Bapak dan Ibu bayar, maka iurannya akan aktif 2 tahun dan 1 bulan berjalan. Benar. Tapi lebih lanjutnya sebenarnya Bapak dan Ibu gampang banget bisa cek dari mobil JKN di info iuran atau di info tunggakan, nanti bisa kelihatan itu Bapak dan Ibu kapan terakhir membayarnya dan berapa total tunggakan per peserta. Memang sudah sangat memudahkan. Betul. Dan ada juga nomor virtual account. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalnya mau membayar tunggakan iurannya bisa melalui nomor virtual account tersebut. Ya untuk selanjutnya kayak bisa dilakukan pembayaran di Indotit, Alphatit, gitu. Ya. Banyak kanal-kanal pembayaran. Yes, hampir banyak. semua bisa. Hampir 1 juta. Iya. Hampir 1 juta. 1 Kanal. juta. Iya. Nah, kanal pembayaran. kalau memang nggak sanggup untuk membayar secara keseluruhan, itu tadi bisa menggunakan program rehab, rencana membayar bertahap. Nanti akan dibantu di BPJS Kesehatan untuk dibantu pembayarannya secara cicilan gitu. Lagi Bang, kalau dicicil bisa langsung aktif enggak? Tidak bisa langsung aktif, jadi harus lunas terlebih dahulu tunggakannya, baru bisa aktif dan bisa digunakan. Gitu ya. Oke, ini Bang Zaid, Bang, Mama mau klaim kacamata, itu dikasih biaya berapa ya? Ya. Tergantung kelasnya Bang. Gitu. Jadi kalau misalnya di Abang di kelas 3 itu nilai gantinya sebesar 165.000, kelas 2-nya itu 220.000 dan kelas 1-nya itu 330.000 Bang. Nah, tapi itu ada yang penting ada indikasi dari dokter ya. Benar. Ya. Sesuai indikasi medis sama ada itu dia minimal minusnya ya. Yes. Minimal minusnya. Dan itu bisa diklaim 1 kali dalam 2 tahun ya Bapak Ibu ya. Gitu. Dan nilainya tadi sudah? Udah. Nilai gantinya sudah ya? Tergantung kelasnya. Kelas. Terus Ya, selain itu sebenarnya bukan hanya kacamata saja yang bisa diklaim sama BPJS Kesehatan Bapak dan Ibu semua. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu semua memiliki kendala di alat bantu dengar atau di gigi, sebenarnya itu bisa di-cover sama BPJS Kesehatan. Tapi perlu digarisbawahi bahwa tersebut merupakan tambahan saja begitu Bapak dan Ibu yang kami proteksi begitu. Berarti bukan nilai utama. Dan bukan untuk estetika ya. Iya, pastinya. benar sekali. Untuk alat gerak tangan dan kaki palsu, korset tulang belakang, collar neck sama tongkat kruk. Gitu. Nanti ada regulasinya tersendiri, maksimalnya berapa seperti itu. Gini, nah ini udah sebentar lagi. Jadi mungkin Arif bisa sampaikan nggak Arif? Kira-kira BPJS kan menjamin jenis layanan tertentu ya kan? Bahwa banyak. Tapi kan ada juga manfaat yang tidak dijamin. Boleh disebutkan nggak apa-apa aja tuh, Rip?
Jadi Yoi. manfaat yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan itu yang pertama, yaitu yang tidak sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan tentunya. Yang kedua, yang dilakukan di Vaskes yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi harus dipastikan dulu bahwasanya Vaskes tersebut bekerja sama dengan BPJS Kesehatan kecuali darurat. Kalau darurat baru bisa di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Selanjutnya yang ketiga yaitu penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja, hubungan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan atau pemberi kerja. Jadi ketika prosesnya itu kecelakaannya itu dilakukan pada saat bekerja, maka ada asuransi-asuransi lain yang lebih berhak untuk mengklaim dari proses tersebut. Yang keempat yaitu yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib, Jasa Raharja. yaitu jasa raharja. Yang kelima, pelayanan yang dilakukan di luar negeri. Yang keenam, untuk tujuan estetik, yang mana untuk lebih bagus gitu, nggak boleh. Tapi kalau misalnya itu memang diarahkan dokter karena itu penting, maka itu boleh ya Bang Vincent ya. Ya, boleh. Yang penting indikasi medis. Indikasi medis. Pasti harus ada indikasi medis ya. Bukan teman-teman. untuk estetika. Dia. Nah, yang ketujuh untuk mengatasi infertilitas. Yang kedelapan meratakan gigi atau ortodonsi. Yang kesembilan penyakit akibat ketergantungan obat atau alkohol. Yang kesepuluh gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri atau melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri, itu tidak boleh ya Contoh teman-teman. tinju. Nah, contohnya Panjat tinju, tebing. panjat tebing yang memang resiko besar, maka ketika itu hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, maka hal tersebut tidak dapat diklaim di BPJS Kesehatan. Selanjutnya yang terakhir yaitu pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan. Rupanya di 21 ya. Ya bisa lebih lanjutnya sebenarnya kita bisa akses sih di peraturan ya Bang ya. Ya, di Iya, Di peraturan Perpres. itu ada di Perpres nomor 2 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Yes. Gitu. Ada totalnya 21 teman-teman. Terus ini ada pertanyaan nih, apa benar iurannya mau naik Bang dari Aina? Sejauh yang kami terima sampai dengan saat ini untuk kelas BPJS PPPU yang atau mandiri tetap di 3 kelas dengan kelas 1-nya itu di 150, kelas 2-nya 100.000 dan kelas 3-nya itu 35.000 ya Ibu. Gitu. Yes. Ada lagi nggak kira-kira yang bertanya? Kira-kira 4 menit lagi ya, 4 menit lagi kita tutup. Selanjutnya ada pertanyaan nih Bang dari Ade Westri. Apa benar Bang kedepannya ada penghapusan kelas? Gimana tuh Bang? Kalau informasi mengenai penghapusan kelas sampai saat ini BPJS Kesehatan masih tetap mengacu kepada peraturan dari pemerintah untuk adanya kelas ya, di kelas 3, kelas 2 dan kelas 1. Nah, untuk kedepannya apakah benar ada untuk penghapusan kelas ya kita tidak tahu, kita hanya menunggu ya bagaimana dari peraturan dari pemerintah seperti itu. Seperti itu. Sampai dengan saat ini tetap 3 kelas ya. Ya, tetap 3 kelas. Tuh. Terima kasih Ibu Ade Westri. Ade Westri. Bang Zaid lagi pasangan sapas dulu. Oh iya, Oke. berapa biji Bang? Berarti lukanya luka luar. Iya. Teman-teman, kira-kira ada lagi nggak yang mau bertanya? Ada waktu 3 menit lagi sebelum kita tutup. Ya, mantap. Benar. Oke, dari makanya ya pertanyaan dari Westminster 10. Pak benar bahwa di RS hanya bisa tangani pasien maksimal 6 menit tiap peserta BPJS. Sebenarnya begini, pelayanan tersebut kan menyesuaikan dengan jam pelayanan dari dokter ya. Jadi jam pelayanan dokter tersebut kan setiap hari jam pelayanannya itu kan berbeda-beda, begitu ya. Jadi misalnya di hari Senin jam pelayanannya misalnya hanya 2 jam, maka di 2 jam tersebut akan dialokasikan waktunya seberapa bisa maksimal dilakukan pelayanan seperti
itu. Jadi ya kalau misalnya kita berbicara tentang maksimal 6 menit ya enggak juga, karena kan tergantung dari pemeriksaan dari dokter seperti itu. Gitu. Tapi ya kelihatan lagi misalnya di 2 jam tersebut apakah pelayanannya itu dibagi dengan jumlah kuotanya seperti itu sudah ada perhitungannya sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita bilang hanya maksimal 6 menit ya sepertinya bukan 6 menit gitu. Oke. Gitu ya, Pak Minister Ten. Yes. Terus dari Aina kira apa iurannya nanti akan berubah kalau kris sudah ditetapkan, Bang? Jadi gini ya, Bapak dan Ibu, kalau kebijakan kris ini kan masih akan terus dievaluasi ya. Kebijakannya sama Menteri Kesehatan, pastinya melibatkan BPJS Kesehatan, DJSN dan pihak-pihak lainnya. Jadi nanti hasil evaluasi pelayanan rawat inapnya itu yang menerapkan kris, nanti itu menjadi landasan bagi pemerintah. Cuman sampai dengan saat ini nominal iuran yang berlaku kan kita masih mengacu pada Perpres 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua dari Perpres 82 tahun 2018 untuk peserta PBPU kelas 1 itu 150.000, kelas 2-nya 100.000 dan kelas 3-nya 35.000. Sebenarnya 42.000 untuk kelas 3, cuman ada subsidi dari pemerintah gitu. Jadi hasil evaluasi penerapan kris akan menjadi salah satu input untuk menetapkan penyesuaian besaran. Tapi sejauh ini masih tetap yang 3 kelas tadi ya. Gitu. Bang bisa daftar BPJS langsung aktif dari Bank Hamko. Nah ini kalau untuk yang PBPU itu apabila dia belum pernah mendaftar 14 hari ya Chen ya? Ya 14 hari. Ada masa tunggunya 14 ya, hari. Ada masa tunggu 14 hari. Untuk peserta PPUBU, peserta penerima upah yang dari badan usaha itu ketika didaftarkan oleh PIC badan usahanya melalui aplikasi Edan bulan ini, maka dia akan berlaku aktif di bulan berikutnya. Nah, setelah melakukan pembayaran ya. Melakukan pembayaran betul. Nah, untuk yang segmen PBPU BPPMda yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah, apabila pemerintah daerahnya sudah mencapai status Universal Health Coverage Prioritas atau UHC yang kita kenal, itu pesertanya apabila memang didaftarkan oleh Pemda, maka di hari itu juga status pesertanya akan aktif. Nah, kebetulan di 4 kabupaten kota kita, Bapak Ibu, di Matang Siantar, Semarang, Badan Samosir, pemerintahnya sudah mencapai predikat UHC prioritas. Jadi apabila memang didaftarkan oleh Pemda, nanti statusnya akan aktif di hari itu juga ketika melakukan pendaftaran apabila memang membutuhkan layanan kesehatan. Gitu ya Pak ya? Mekanismenya kita nggak bisa datang ke kantor BPJS ya? Karena itu dibayarkan oleh Pemda, jadi ke kelurahan, ke dinas sosial atau ke dinas kesehatan. Mekanisme ya? Gitu ya? Gitu. Gitu ya Bang Hamko ya. Oke, udah jam 4:06 nih, udah pas nih. Iya. Oke, kita tutup ya hari ini. Makasih banyak teman-teman untuk yang sudah bertanya, yang sudah ikut interaksi, baik like, komentar. Jangan lupa juga share. Nanti mungkin minggu depan akan kita adakan lagi live session BPJS on Air dengan mengundang tamu-tamu yang mungkin lebih kece lagi nanti. Kayaknya kita udah ada kandidat nih orangnya. Yang memiliki masalah seputar administrasi nanti mungkin ya, tentang administrasi pengaduan, bisa mengadu langsung di on air, nanti bisa langsung ditangani. Kayaknya bisa nanti. Gitu. Jadi mungkin sekian ya teman-teman BPJS On Air hari ini. Terima kasih sudah hadir. Sampai jumpa di BPJS On Air berikutnya. Saya Hakim. Saya Vincent. Dan saya Arif. Sampai jumpa di BPJS On Air berikutnya. Terima kasih. Dadah. Bye bye. Tep 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 tep.